Begitu Syekh Yasin meninggalkan tempat duduknya, Kiai Zakwan bertanya kepada kedua tamu Syekh, apa benar antum berdua tadi bertemu Syekh di Masjidil Haram? Satu dari mereka menjawab, betul, tadi kami melihat beliau duduk bersandar di tiang dekat babus sofa. Kiai Zakwan hanya diam setelah mendengar penjelasan itu. Akhirnya Kiai Zakwan yakin bahwa gurunya merupakan satu dari begitu banyak aulia Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau adalah seorang ulama keturunan Padang. Beliau termasuk ulama pakar sanad hadis, yang dijuluki Musnidud Dunya. Gelar Musnidud Dunya yang disandangnya, karena beliau memiliki sanad ilmu paling banyak di dunia pada masanya. Guru Syekh Yasin Al-Fadani mencapai lebih dari 700 orang. Kitab-kitab karyanya banyak dijadikan rujukan para ulama. Ulama yang sangat karismatik ini memiliki banyak sekali karomah. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan karomah luar biasa yang pernah terjadi pada diri beliau. Murid terakhir Syekh Yasin Al-Fadani yaitu Kiai Haji Zakwan Abdul Hamid. Beliau pernah bercerita tentang karomah gurunya, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Maki. Di sela-sela peringatan Hail Syekh Yasin kala itu, Kiai Zakwan berkata, bahwa sangat banyak karomah Syekh Yasin yang bisa diceritakan. Kiai Zakwan bercerita, bahwa satu hari beliau dan kawannya yang juga sama-sama seorang santri Syekh Yasin ingin menguji kebenaran, apakah Syekh Yasin seorang wali atau bukan. Peristiwa itu terjadi di kediaman Syekh Yasin yang kala itu bertempat di Utaibiyah Makkah. Kata Kiai Zakwan, waktu itu bertepatan dengan hari Jumat. Sebagaimana biasa Syekh Yasin hanya akan melaksanakan sholat Jumat di masjid terdekat, kecuali jika tidak terlambat, maka beliau akan pergi ke Masjidil Haram. Kejadian dimulai, Kiai Zakwan dan kawannya punya niat iseng untuk membuat Syekh Yasin terlambat berangkat sholat Jumat. Diajaklah Syekh Yasin ngobrol ngalor ngidul hingga tidak terasa azan kedua Jumat sudah dikumandangkan. Syekh Yasin yang memang senang ngobrol, terlihat seperti larut dalam obrolan dan mengabaikan kumandang azan tersebut. Sedangkan Kiai Zakwan dan temannya memang sengaja mengulur-ulur waktu supaya obrolan menjadi lebih lama, hingga akhirnya khotib sudah masuk pada khutbah yang kedua. Mengetahui bahwa khutbah kedua, Kiai Zakwan dan temannya langsung pamit pergi ke masjid dengan berlari. Sambil tertawa kecil, Kiai Zakwan dan temannya beranggapan bahwa Syekh Yasin tidak mungkin berangkat sholat Jumat. Pasalnya, dengan usia yang sudah memasuki usia tua, tidak mungkin Syekh bisa berjalan cepat apalagi berlari. Terlebih, untuk pergi ke Masjid Haram, itu tidak mungkin dilakukan Syekh kecuali menggunakan mobil, sedangkan semua pengantar sudah berangkat ke masjid. Kiai Zakwan dan temannya itu akhirnya bisa melaksanakan sholat Jumat. Sepulang dari masjid, keduanya tersenyum-senyum puas bisa ngerjain sang guru. Sesampainya di rumah, dijumpainya Syekh Yasin sedang duduk di ruang tamu dengan senyum. Terlihat seperti tidak ada penyesalan bahwa beliau telah tertinggal sholat Jumat. Melihat itu Kiai Zakwan dan temannya tertawa geli. Tiba-tiba Syekh Yasin memanggil Kiai Zakwan agar menyiapkan teh karena ada tamu yang akan datang. Kiai Zakwan pun terheran bagaimana Syekh Yasin bisa tahu bahwa akan ada tamu yang datang. Tanpa berpikir panjang, Kiai Zakwan menuruti perintah sang guru. Ketika menyiapkan teh, terdengar suara orang dari luar rumah menyapa Syekh Yasin. Rupanya benar, terlihat ada dua orang Arab datang. Syekh Yasin terlihat menyambut mereka dengan hangat. Kiai Zakwan pun keluar membawakan hidangan untuk tamu gurunya itu. Ketika sedang menyuguhkan hidangan, seorang tamu berkata kepada Syekh Yasin bahwa selepas sholat Jumat tadi ada satu dari beberapa hadis yang belum Syekh ijazahkan. Satu tamu lagi mengatakan bahwa tadi di Masjidil Haram Syekh berjanji akan mengijazahkan semuanya. Mendengar obrolan kedua tamu tadi, Kiai Zakwan jadi bertanya-tanya dalam dirinya, Masjidil Haram. Bukankah tadi Syekh Yasin tidak berangkat sholat Jumat? Rasanya tidak. Mungkin Syekh Yasin bisa menjangkau Masjidil Haram jika di Utaibiyah saja khutbah sudah masuk sesi kedua. Pertanyaan-pertanyaan itu mengayut di benak Kiai Zakwan. Melihat Kiai Zakwan yang sedang kebingungan itu, Syekh Yasin tersenyum dan masuk ke kamar untuk suatu keperluan. Begitu Syekh Yasin meninggalkan tempat duduknya, Kiai Zakwan bertanya kepada kedua tamu Syekh, apa benar antum berdua tadi bertemu Syekh di Masjidil Haram? Satu dari mereka menjawab, betul,
Tadi kami melihat beliau duduk bersandar di tiang dekat babus sofa. Kiai Zakwan hanya diam setelah mendengar penjelasan itu. Akhirnya Kiai Zakwan yakin bahwa gurunya merupakan satu dari begitu banyak aulia Allah. Kenangan itu diceritakan langsung oleh santrinya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani pada tahun 2005 saat acara Hail Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani di dapur rumah Kiai Abdul Hamid Prapanca.